jam 5-an aku sama anakku. Deh, ayo dek, hari ini Sabtu, tanpa banyak ngomong, aku terakumulasi berapa waktu ya durasinya itu kayak gitu. Itu jadi bahan pertimbangan nih kayak gitu. Pak suami aku ngasih berapa? Pak suami yang mana? Bapak aku kayak gitu. Bapakku memang petani ya kayak gitu, tapi udah nggak ada, udah dikat tuh rezeki dari bapak aku. Dari suami aku alhamdulillah, dari Tuhan itu aku syukuri banget. Sekarang aku mau bikin ayam ayam kecap, mudah kok, tapi itu aja. Memang itu ya, kamu harus setia ya kayak gitu, makan itu aja. Tapi aku sangat, kalau masih itu aja, masih yang aku kenal aja, ibuku pakis saja nggak pernah masak. Minimal itu daun ketela nggak pernah masak, nggak banyak. Daun singkong, berhenti di daun singkong, itu yang ibu ekspor. Urap-urap, bobor aja nggak sempat, paling urap-urap itu. Kalau bobor sama santan itu ibuku udah tewel aja, nggak mau neko-neko kayak gitu loh, udah mikirin macem-macem kan, wes tewel aja. Lodeh itu. Lodeh ya itu udah kamu udah. Iya. Iya, sebentar. Ya sebentar ya, aku coba aja. Nggak terlalu banyak lah durasinya ngomongnya kayak gitu ya. Aku berapa menit ini dapatnya. Ada apa di kamar? Di lemari es aku masih ada ini. Masih ada. Tuh, 2 tempat ini kan lumayan ya, aku cepet masaknya. Ini. Oh, ini kemarin aku beli udah dimarinate ya. Ini udah meresap bumbunya. Kemarin kemasukan air. Ininya kemasukan air. Aku bikin kering kayak gitu. Ini udah aku bersihkan. Oh. Ini. Oh. Ini warm. Harus cook. Oh, udah cook. Mau goreng dulu. Nih. Khusus ikan asin. Ya. Khusus daging. Aku tambahi ya. Oh, supaya ini dari sini kan bening juga. Kayak gitu. Enak kalau nggak jelantah dicampur semuanya. Tuh. Ini goreng tempe sedikit aja. Bayangin aja ya. Bayangin aja nih goreng tempe. Bayangin aja ya kayak gitu loh. Dunia ini baik banget kayak gitu loh. Tapi ya aku tahu kan setan, iblis, jin jahat kayak gitu ya. Jin pelacuran itu kan cuma 4. Ketuanya 1. Ya kan? Masa ada ketuanya sih? Kan malaikat ada berapa kayak gitu loh. Jadi aku takut banget. Ini aku goreng tempe dulu. Aku tuh kayak gitu sih. Alah, aku jengkel kadang-kadang. Pikiran ya aku goreng sih kayak gini. Saringan kayak gini. Oh, supaya atus ke sini. Aku ada, lihat di sini ada cabai, gendon. Aku ada ini bawang bombay. Aku mau bikin ayam kecap. Kecapnya boleh separuh aja. Tuh. Nah, udah aku kupas, udah aku cuci. Ini udah aku siapin talenan sama pisau. Lanjut, ini mau aku kayak gini, potong-potong. Aduh,
satu separuh aja ya. Takutnya katanya terlalu banyak bawang itu nggak enak. Ibu aku bilang lengur, jadinya pakai sedikit aja, separuh aja aku pakainya. Ini harus dibuang ini bijinya. Wah, ada yang putih ya. Ini kalau di rumah aku taruh di pekarangan kayak gitu wis cukul mataharinya cukup. Ini nanti aku coba aja ya. Cabai gendon, tapi ini kayak gini nih kan nggak tahu ya, ini baru ini. Ini juga yang merah. Ini hitam kayak paprika. Nanti taruhnya terakhir aja biar agak kris-kris. Udah aku potongin, disiapin dulu bahannya. Ini pedas sekali, enak tadi. Paprika ini baby paprika. Udah ya. Bawang bombay sama minyak udah siap. Tapi ini dulu dimasukkan bombay dulu. Aku jepit aja ini. Semakin pintar menjepit. ini perkedel singkong. Aku goreng yang ini ya. Udah habis. Jangan sampai ada makanan terbuang, kecuali terpaksa. Iyalah, masa kayak gitu loh, bau gak dibuang kayak gitu. Katanya ibuku kayak mak lampir loh. Rambut aku tuh begar. Ibuku sih gak pernah tahu mak lampir. Kalau sekarang itu gak pernah sih ibuku bilang gak mak lampir. Enggak, imajinasiku itu kayak gitu. Pasti aku dimarahi. Rambutnya yang rapi, udah potong rambut kayak gitu loh. Aku mau ngomong apa lupa. Oh ya, jangan, kemarin itu makanannya itu agak bau kayak gitu loh. Mungkin freezernya itu dibuka kayak gitu loh, terus lama. Oh, ini ayo wes lah aku makan daging ayam aja buat anak aku kayak gitu. Ini bukan Idul Adha kok. Kemudian aku mau bikin ayam kecap ya. Yuk, rambut aku, kamu harus tahu aku yang sebenarnya, jadi nggak kaget lagi. Nggak kaget lagi sehari-hari aku kayak gitu. Ibu aku ya nggak ada. Ibu aku sekarang udah nggak ada. Biasanya aku tak telepon aja, ngapain bu, masa rujaan sendiri, gak mungkin ibu kayak aku. Soalnya ibuku tuh bisa sih naik sepeda motor, naik mobil juga bisa. Tapi suka diantar sama bapak ibu aku, sama bapakku, sama aku, sama adikku. Udah aku lanjut masak. Jangan sampai buang makanan ya, kalau tidak terpaksa. Udah mandi? Nanti pulang cepet. Kilo ya, ini aku matikan. Udah selesai kayak gini, tersaring banget kan. Oh, kita taruh sini supaya ini udah ada tempe ayam. Sekarang aku masak ayam kecapnya ya. Ada kadung kadung apa jenenge, tahu tempe wa asin ya kan, asik banget. Ngapain gengsi utang? Aku kebayang juga ya kalau aku masih punya gaji, makanya aku jangan dulu kayak, padahal yang nonton cuma sedikit ya, tapi ini sangat pribadi loh ya, pengalaman itu mahal, terus sangat
privat banget. Aku introvert lagi, pemalu, tapi aku paksakan aja karena aku merasa pengalaman itu berharga banget kayak gitu. Pengalaman kita tidak sempurna untuk menjadi sempurna itu loh. Ini aku pakai ini aja. Ini silikon untuk menjadi sempurna. Kisah tak sempurna untuk menjadi cinta sejati yang sempurna. Aku bilangnya bukan sembarang pengalaman kayak gitu. Terserah aku ya kayak gitu loh. Pengalaman aku itu 51 tahun umur aku, 25 tahun pernikahan aku. Menurut aku itu wah, menurut aku sampai di sini tuh aku merasa heran juga kayak gitu. Aku bisa melampauinya sampai layu. Apinya dikecilkan saja, tuh kecil aja. Sebagian aku taruh kulkas lagi kayak gitu. Ini aku sisanya ini aku taruh sini aja supaya kulkasnya nggak bau. Aman kan? Di sini. Kalau dipaksa aku pasti, kalau passion itu kayak foto, aku kan suka foto karena ekonomi ini lumayan nih. Bondo ngecas rajin kayak gitu, HP kan mesti pakai sekarang ya, anak-anak aja SMP sudah pakai HP. Oh, ini aku mau pakai kecap dulu kok gak keluar-keluar. Ini memang lubangnya aku bikin sedikit aja. Aku gunting kurang kadar. Pikir aku terlalu banyak kalau aku taruh di botol. Udah, tuh ada pakai saus Inggris, ada aku pakai saus Inggris pakai tomat. Aku pakai saus kecap kedelai hitam. Ini kedelai hitam. Mau tak habisin, sedap. Kasih air sedikit ya, biar bumbunya lebih menyerap lagi. Ditutup biar terjadi pemasakan yang baik. Pematangannya tuh bagus, empuk. Aku pingin anak-anak tuh suka juga dengan pendampingan orang tua kayak gitu, jadi ibu rumah tangga kayak gitu loh, kayak gitu. Apalagi jangan lupa ya, makan 4 sehat 5 sempurna ya, supaya bumbunya meresap. Tuh, ditutup lagi, diaduk dulu supaya bumbunya meresap. Dikasih gula nggak apa-apa, tapi ini udah ada gulanya ya, sedikit aja. Sudah, biarkan sampai habis airnya, meleduk. Cek dulu, udah asap ya kayak gini. Aku tinggal tambahin ini. Aku gak pakai lada lagi, soalnya udah agak pedes ini ya, jadi aku gak pakai lada. Enak sampai layu. Nih, ada ayam kecap. Ini ada ayam kecap saus Inggris, itu enak juga. Ini aku ayam kecap cabai gendon deh. Udah ya, aku nyiapin anak aku udah. Ayo sayang, air putihnya. Iya. Diminum. Iya. Sebentar. Ini ayamnya, ayam gorengnya.
perkedel. Perkedel apa, Dek? Singkong. Mau makan bareng anak aku, sarapan nemeni aja. Masih males bad mood makan. Kalau pakai bando lebih rapi kayak gitu ibu aku. Kalau ibu aku sih nggak sempat ya kayak gitu, wes dikuncir pakai karet dua kayak gitu. Ya wes lah, pokoknya anaknya urip ae untung. Soalnya sakit-sakitan. Udah gak banyak. Gak tahu kalau Tuhan ngasih lebih kayak gitu ya, dikasih umur panjang, aku bisa bersuah ya, bunga yang jumpa. Tahu dek lagunya dek? Aku kayak gitu loh lagunya. Bungong jumpa mega di Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Putih kuning. Aku males sebenarnya ya, mau berhenti aja ini. Masih aja aku menghibur anak aku kayak gitu. Aku mau berhenti, aku nggak mau saingan sama pelacur kayak pelaturnya maksa banget kayak gitu loh. Iyalah, aku YouTuber ngotot daripada pelacur ngotot. Udah ya, aku mau nganter anak aku sekolah. Wajib waspada dan ingat kayak gitu. Ya, iya dong kayak gitu. Kalau orang baik kan ngomong baik-baik kayak gitu. Kayak gitu kan? Ya udah kayak gitu aku. Coba aja kalau satu lawan sedunia kayak gitu ya. Kan ada itu ya kayak gitu loh. Kan ada malaikat pencatat itu kayak gitu loh. Kan ditimbang-timbang juga. Masih ditimbang kayak gitu. Ih, aku pada pak suami aku. Oh kayak gitu. Ya aku tahu, Ustadz ngasih tahu. Pelacur aja kalau dia itu ada jalan kayak gitu, ada batu yang mengganggu dia pinggirin kayak gitu aja udah dapet pahala atau apa dosanya diampuni enggak lah. Kayak gitu loh. Alah, aku terjebak kayak gini nih, kayak gitu. Tapi untungnya aku sekolah Katolik kayak gitu, jadi aku belajar kesetiaan itu kayak gitu. Hmm, satu untuk selamanya. Makanya aku fokus pada cinta sejati. Ada nggak ya cinta sejati yang sesungguhnya kayak apa kayak gitu? Pasti ya bahagianya tanpa celah kayak gitu. Masalahnya cuman masalah ekonomi. Itu aja merembet loh ya. Aku pengalaman ini merembet kaku kayak gitu. Aku juga. Kalau aku kalau aku kan udah dibudayakan tuh kerja-kerja dan fokus, makanya aku marah kayak gitu. Kalau kamu bisa cari satu pelacur kayak gitu aku ya, aku bisa cari 1.000 pangeran kayak gitu loh. Ya, aku wajib itu kayak gitu. Anak laki-laki itu pangeran kecil kayak gitu, makanya harus kaya orang tuanya. Kadang-kadang masalahnya itu ada aja kayak gitu ya. Tapi insya Allah bisa tercover lah sebenarnya kayak gitu loh. Makanya setelah aku ucapkan aja, kalau kamu bisa dapat satu pelacur, aku bisa dapat sedunia pangeran kecil kayak gitu. 1.000 aja pangeran, pangeran tua, 1 juta pangeran maka, pangeran muda kayak gitu loh. Pangeran kecil, pangeran muda, pangeran pangeran tua ya. Aku nggak sangat nggak terlalu kalau pangeran tua aku kebayang itu ya. Aku kayak apa takutnya kayak gitu loh. Pasti aku takut ya pangeran tua kayak gitu loh. Berangkat sampai ke cilik. Kan telat. Iku akeh koncone. Lo harus terdeteksi kayak gini. Ala Twitter vlog aku. Itu mataharinya bagus sekali, tapi banyak sampai. Ini cerah banget. Aku suka banget jalan-jalan hari Sabtu. Peduli amat ya sendirian. Nah yang uang, yang penting dikasih uang. Oh, itu angkanya ke orangnya itu langsung penuh.
pakai Honda. Aku mau jalan-jalan lagi kemana ya? Asik banget. Aku kan di sini masih komplek kayak gitu loh, jadi nggak harus tuh pakai helm. Kalau aku udah pakai helm, ya Allah, aku mungkin jarang kemana-mana. Kalau aku ada helm kayak itu, jalur helm, aku nggak akan keluar kayak gini, pakai topi kayak gini. Pakai helm, aku cari helm yang bagus tuh, yang 200.000 enteng tapi. Aku lihat situasi deket Pertamina pom bensin. Tuh di situ. Cuacanya cerah hari ini tuh. Kalau artis sinetron ini harus bayar mahal. Apa kan aku ngomong kayak gini kan perbandingan. Siapa tahu orang yang bener-bener punya challenge di dunia ini, dunia acting. Minuman nutrisari daripada aku beli buah kayak gitu, vitamin bagus sih. Mau cari susu buat anak aku. Ini Milo ini. Kenakan ya, cappuccino. Tuh banyak. Sampai hot. Ini bawang putih, jinten. Bawang putih nggak ada. Mari situ juga mari. Markisha leci. Ini jeruk Maroko. Sirsa. Dan ini mustard. Bubur hijau. Ini enak di semangka. Ya, milky, leci, guava. Ini kan sulit ini ya, jeruk nipis. Sulit ini semakan bagus juga. Biar anakku sih itu CGI. Ya enak, panganan enak-enak. Bantang. Ini enak pisang. Juga ada. Gampang itu ya enak. Ini enak ini. Citato. Aku mau beli spray. Rapika. Hijabku. Spray segeris.
langsung. Plastik pas. Ih, panganan. Good time. Ih, superstar. Clue. Mau yang ini. Auka. Hijau. Pinter bantu mama. 8 kurang 18 menit. Sumu. Aku udah belanja. Tuh, ngitung-ngitung duit. Hitung-hitung lagi. Ini aku beli beras Raja Platinum. Nih beli jajanan anakku. Malam minggu kan aku jarang keluar rumah ya. Aku beli makanan, kue-kue. Belas aku harus berangkat lagi jemput anak aku. Kayak gitu. Untungnya aku udah beli bensin jadi tenang. Kurang tidur. Nggak apa-apa ya kurang tidur. Asalkan makan cukup kayak itu loh. Banget kamu beli apa aja. Emang aku bisa ngasih uang. Aku ngasih Pak Air tuh 2.000 loh ongkos. Ongkosnya ya, masuk ke dalam soalnya kan tuh rumah aku itu kayak gitu loh. Sepeda motornya berapa? Aku sepeda motornya aja 3. Iyalah. Ya melacur-melacur di jalan nih kayak gitu loh. Ini Milo, nanas, ini usus ayam. Ini aku tadi ngeluarin uang 100 ya. Ternyata aku beli beras sama minyak sembako. Aku tebak 200 pas 199.000. Ininya nggak masuk tapi 16.000 ini nggak masuk komputer. 16.000 khusus aku suka, ini kan anakku suka. Tamarin ini anakku suka. Ini anak susu anakku. Ini aku daripada beli ya selang-seling lah. Nih sabun aku sedikit-sedikit belanjanya ya. Soalnya kalau banyak uangnya ya aku mungkin per minggu ya, 2 minggu sekali. Tapi aku kan masih keluar rumah terus. Ini loh 100 tuh 183 ditambah 16. Bener loh 199.000. Aku cek dulu ya. Roka itu berapaan? 4 berarti 2.500-an. Minyak kita tuh dulu 14 sekarang 20.000. Raja Platinum 70 berapa ini? 76 apa 8? Milo 20. Detol 5.500, Tamarin 6.500, Nutrisari 13.000. Terus Cocolate 21.000. Udah jam tuh jam 7.45. Tapi kan aku pakai mulut ya. Aku bacakan kayak gitu. Aku mau berhenti sebenarnya kayak gitu loh. Aku takut ini ya yang setara sama aku kayak gitu loh. Makanya aku steril aja jadi orang desa kayak gitu loh. Ini pelacur pada kegirangan ini. Bener gak mau sama bojomu Allah. Sok-sok jadi pahlawan kayak gitu. Emangnya aku siapa pak suami aku gak tak kuasai hatinya. Nah ya. Dulu tuh ada kerupuk. Aku susun kayak gini loh. Kan space-nya itu sama aja kayak di mesin. Kalau rumahnya tuh minimalis. Tuh aku mau udah kosong. Aku bilas sedikit-sedikit. Aku mau jemput anak aku langsung. Lupa. Padahal itu jam 10.15 ya. Aku pikir jam 8.15 aku harus jemput anak aku. Aku mau berangkat itu udah ganti baju. Aku inget, oh 10.15. Aku udah panik gitu ya. Aku tuh kayak gitu. Sama anakku itu lupa. Ingetku 8.15. Kok bisa aku salah perhitungan kayak gitu loh. Aku masih nyuci piring itu udah selesai ya. Mandi kayak gitu. Terus
Aku lihat jam. Loh, ingetnya 8. Padahal 10.15, jadi aku bisa nonton TV dulu. Istirahat aja dulu. Aku capek mikirin yang enggak kayak gitu. Energiku terbuang percuma kayak gitu. Mana yang enggak dapat ini. Katanya Pak Suami dapat enggak dapat. Ya wes terserah pokoknya, daripada gak ada kerjaan ya malam-malam kayak gitu loh. Dia nyambung aja kayak gitu. Aku ngedit kayak gitu. Tapi kadang-kadang nonton. Kalau kadang-kadang aku kan, makanya aku posisiku harus di tengah kayak gitu loh, agar gak ada yang jatuh sebenarnya, biar aja Tuhan yang ngasih apa ya, pengadilan cinta. Jadinya pengadilan cinta. Aku mau istirahat aja ya, kipas anginku rusak. Kok bisa rusak terus sih, padahal tak perbaiki. Oh, aneh ya. Aku suka kipas angin soalnya. Kalau AC aku suka, tapi kalau ini kan bisa dibuka dulu kayak gitu loh. Kalau pakai AC ini semuanya harus tertutup. Jadi sirkulasinya dari mana aku dapatnya kalau ditutup kayak gitu loh. Meskipun ini kalau ada jaring-jaring kan. Jadi kan kalau kalau misalkan ini ditutup, kerja listrik itu pelan kayak gitu loh. Tapi kalau dibuka sama aja dengan mendinginkan dapur kayak gitu loh. Kalau jadi muter terus itu mesinnya sampai titik tertentu, kemudian berhenti kayak gitu. Lebih hemat lah kalau segini kan ditutup kan, semuanya berarti ruangan ini aja yang didinginkan. Kalau ini dibuka, berarti dapurnya juga kayak gitu, dapurnya ikut dingin. Tapi kan percuma ya dapur dingin on nggak ada orangnya, kecuali aku lagi masak kayak gitu loh. Aku udah mandi, aku mau nonton TV sebentar, istirahat dulu, merenungi nasib. Merenungi nasib takdirku nanti. Kan kenapa kamu selalu tanya teman-teman kayak itu? Iyalah, karena ini bagian dari kehidupan dan dunia. Iya kan? Dunia dan akhirat. Kayak gitu kan? Hidup ada dua. Ada bekerja, ada kaya. Kalau kaya kayaknya makan tidur aku. Biar aja istriku makan tidur biar cantik. Masalahnya ya, kamu kerja juga cantik, apalagi apalagi jadi ratuku kayak gratis lah. Aku mau nonton TV aja udah lama aku nggak nonton TV. Cepet kayak kudu loncat. Kilo Bu besok entek kabeh ya, Bu. Terongnya ya entek. Apanya? Orangnya? Oh, barangnya. Harganya 1 kilo 20.000. Aku beli 14, dapat 5. Ini 3.000. Ya, ini kesukaan aku. Terong, kentang semua aku suka. Udah di rumahku. Adik makan sekarang. Aku mau ngerujak aja sendiri. Lebih rapi kalau pakai jilbab kayak gitu ya. Tapi aku tuh kepanasan. Di sini tuh ya, lifestyle kamu banyak yang niru ya, nggak apa-apa ya kalau suaminya nggak nyolong kayak gitu loh. Aku cuman desa jadi kota, kota jadi desa itu aja kan. Kan udah punya ya. Rumah di desa, rumah di kota udah punya semuanya kan. Kalau di kota cukup pakai AC. Cuma 300 sudah buat ya, kayak gitu loh. Ya, aku mau masak, ganti baju. Mestinya aku lanjutin nonton TV ya tadi. Iya, kalau aku sama aja sebenarnya ya. Cuman dapur aku yang belum baru. Ya, nggak apa kan ya.
aku mau nyuci si terong ini, udah sambelnya sudah ada, aku nggak perlu buat lagi teknologi frozen tuh, udah aku ciptakan ya di rumah aku sendiri. Sebenarnya aku mau tuh ya freezer yang kecil itu tuh, ada loh di itu kayak gitu, freezer kecil. Aku bisa beli banyak tuh, tapi aku nggak punya uang kayak gitu. Aku maunya beli frozen, frozen yang itu, yang langsung potongan kayak gitu. Sebenarnya nggak beda banyak, tapi aku beli ini dulu ya. Soalnya aku tahu teman aku juga masih berjuang. Jadi adik aku juga. Jadi aku mau hemat-hemat dikit lah. Toh utang aku sebentar lagi juga lunas. Jadi orang kaya sekampung. Iya, ya kamu kayak artis loh ya, ya kan ya artis, artis, artis. Iyalah aku tahu tuh ya film-film yang bagus itu aku nonton. Cuman catatan si Boy. Kamu nonton nggak? Paling nggak. Terus apa lagi? Ayo lucu sekali. Aku yakin katanya bapakku kalau istrinya sudah cantik, terus suka masak, kayak gitu, pasti nggak akan. Berarti kamu itu demi Cahyo apa demi vlog kayak gitu. Terus kalau Pak Cahyo ya, menurut aku makan mie aja. Tapi kan aku yang nggak enak makannya nggak ada sambal, ada bon cabe. Ini udah ada bon cabe. Ini aku mau rujakan nih sebenarnya. Makanya aku nggak lanjutin itu sekarang Sabtu itu biasanya tuh aku kalau TVRI TV aku tuh nontonnya itu yang kayak rumah-rumah kayak gitu, desain-desain rumah yang bagus itu kayak gitu. Aku tunggu itu. Sekarang aku kan bisa nonton kapan aja. Oke, aku itu nih. Sebenarnya tuh aku mau berhenti kayak gitu. Kenapa sih kamu mau berhenti terus? Kayak suasananya tidak kondusif sekali kayak gitu loh. Aku tapi ini challenge buat aku. Aku dari dulu alah itu nggak level sama aku kayak gitu loh. Aku tuh kayak gitu orangnya, nggak level sama aku, nggak khawatir, nggak ada yang aku khawatirin kayak gitu loh. Jadinya siapa sih yang nggak kenal teman-teman aku terus nggak jadi sombong kayak gitu loh. Minta tak injek-injek kepalanya kayak gitu loh. Kan yang itu roket-roket itu aku udah lihat itu ya. Wih, aku lihat yang kayak gitu sekalian aja supaya aku nggak kaget lihat kamu. Aku gak kaget, kemungkinan itu aku gak kaget kayak gitu loh, maksud aku tuh kayak gitu. Tapi aku tuh aku lihat-lihat ini ngapain sih, desit banget kayak gitu loh aku. Iya kan, kalau aku pak suami kayak gitu, aku udah sering tuh sama temen-temen aku diskusi. Kalau kamu pilih mobil ya, mobil lama sama sepeda motor baru yang mahal, kamu pilih yang mana? Kalau aku beli motor ya yang baru kayak gitu loh. Kalau motor motor yang second kamu pilih yang mana? Aku pilih mana? Naik angkutan apa naik beca kayak gitu loh. Makanya itu bapakku marah itu. Bapakku sih nggak marah sebenarnya, biarin aja bakakungnya yang pakai bakakung aku waktu itu second, motor second kayak gitu. Begitu aku dibelikan baru masuk A1 baru bener-bener optimal aku pakainya buat belanja belajar ke Ida, ke Aili. Wes lah pokoknya gimana aku A1 itu mempunyai wajib kayak gitu aku dipanggil anak A1 kayak gitu. Terus aku mau masak dulu, mau rujakan. Aku mau bikin balado terong, kemudian mau goreng kentang. Enak kan ayam sama kentang ala-ala sono, aku bilangnya sono. Kenapa li kamu bilang sono? Iya aku gak suka. Bule itu kan kesannya kan aku bahasa Inggris itu loh ya. Terus eh biasanya itu kalau kaum ekspatriat itu di mana ya kayak gitu loh. Di Belanda ya mungkin ya. Tapi ada kok di Inggris juga ada kaum ekspatriat. Terserah lah. Aku termasuk kaum mana yang penting aku ikutin aja ya. Aku jadi rakyat yang naik sedikit-sedikit jadi kepala desa bukan.
Itu bapak aku sering ngaku-ngaku loh ya, aku bilang pak suami aku kayak gini, aku mau dong kerja di tempat kamu kayak gitu. Temenku gak boleh li, soalnya pakai jilbab itu nanti nyantol-nyantol jilbabnya. Ya udah, aku terus habis itu aku mau jadi di kantin kan. Kayaknya aku pinter masak kayak gitu loh. Tapi temennya Pak suami aku ada yang bawa dari rumah kayak gitu. Kalau Pak suami aku harus bawa dari rumah, aku nggak apa-apa sebenarnya. Ya kan inget kamu Sony. Aku lo koyo Sony gak mungkin marah sama aku. Itu kayaknya istrinya siapa ya? Oh, Sony. Sony itu ada Sony Sudarsono, ada Sony Kurniawan. Ya, itu kalau kenal pasti kenal semuanya dari Mater Dei kayaknya. Sony Sudarsono Mater Dei, Sony Kurniawan Mater Dei, SD Mater Dei. Ya udahlah. Ya itu. Sony itu ya suka kalau ibu aku ke rumah aku kayak gitu siang-siang, ibuku kalau ada temen aku ke rumah itu mesti cebetut kayak gitu loh. Mesti marah kayak gitu loh. Udah kayak gitu aja aku sedih. Iya, teman aku kan liwat tuh ya. Lihat jemuran. Li, li, namaku ada di situ, Li. Apa kayak gitu. Udah taunya mereknya bapak aku kan ya. Ibu kenapa sih ibu ini kan lo ada temenku kan malu aku jemuran pada di luar semuanya kayak gitu loh. Terus habis itu oh ya Sony iya ya jenengmu ono deh. Terus udah kayak gitu. Made juga pernah ke rumah. Ya Made kalau Made juga kayak gitu ya. Dia ke rumah kan. Ibuku tuh lagi masak. Kayak gitu. Lili ada. Udah sama cewek kan. Kayak gitu loh. Hah? Gak ada. Lili gak ada. Kayak gitu. Weh. Aku kan kayak gini kan rumah aku ya. Tapi lebih lebar. Gak ada pembatasnya. Lebar sekali kayak akuarium itu. Dari luar gak kelihatan. Kan bisa kamu panggil buka. Apa aku nggak dia pulang aku dikampleng sama ibu aku nggak nurut kayak gitu loh. Ya sama pak suami aku gimana ini kayak gitu. Lanjut nggak usah, alah kau nggak usah kamu seneng aja kok kayak gitu. Tak marahi aku seneng seneng dimarahi seneng loh. Habis itu aku tanya ada tambahan gak, ada berapa kayak gitu. Ya, ya aku kangen ya, kangen ibu aku. Jealous, banyak yang jealous sih kayak gitu. Aku bikin kayak gini padahal apalagi dapat uang ya kayak gitu loh. Nggak apa-apa, aku dikasih tahu sama Ustadz Heri. Aku tapi nggak ngerti Ustadz Heri ini nerangin apa sih kayak gitu. Profesionalisme. Profesionalisme kok buler sih Ustadz. Tapi kok kan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris kan Ustadz tuh neranginnya pakai kan S2 ya. Neranginnya tuh pakai bahasa Inggris di depan kayak gitu. Profesionalisme. Ya wes salah, aku akan membentuk ibu rumah tangga profesionalisme YouTuber ngotot. Pak suamiku kok ngotot sih, biarin aja lah, terserah aku kan ya, atau teman aku kalau sempat masih nonton kayak gitu loh. Cuci dulu ya, ini udah bersih sih, udah bersih tapi aku cuci lagi. Masih 4, belum ya, sik. Cuci. Udah, aku kupas dulu ya. Aku kupas lah yang bersih. Aku pakai air dulu direndam supaya nggak hitam. Kan, sekarang aku mau kupas-kupas. Ini pakai pisau kayak gini. Aku tuh kalau nggak bisa aku biasa aja. Ngupasnya kayak gini. Ada yang pakai serutan ada sih. Tapi banyak daging yang terbuang. Kayak gini. Beda-beda ya. Ada yang kayak gini loh. Ada yang kayak gini. Sulit tambah banyak. Kalau kayak gini enak.
Udah maju ke depan. Udah kayak gini loh. Terkontrol itu tebal tipisnya. Udah aku kupas semuanya. Ini namanya pupuk organik. Nih, tuh kan tipis-tipis. Potong, aku tinggal kasih garam. Ini garamnya aku banyak, aku beli kemarin. Jangan sampai terlalu banyak asin. Aku gak suka asin. Biasa aja. Kayak gini. Kemudian digoreng. Diremas-remas ya. Aku udah cuci tangan. Aku sayang-sayang itu plastiknya. Kan masih banyak situ kue. Hemat, aku mau goreng ya. Harus hemat. Ya plastik itu kan nanti kalau aku bikin kue. Tuh, minyaknya masih bagus kok. Ini jelantah daging. Bismillah. Udah apinya bagus. Loh, nggak pakai sumbu. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok segelek-gelek. Kurang maaf ya CM. Pakai ini aja. Goreng kering, enak ini buat cemilan anak-anak. Udah kering, aku tiriskan. Udah ya, udah ditirisin dulu kayak gini. Goreng ini, terong. Banyak, aku suka ya. Soalnya tahu ya, empuk kayak gitu loh. Paling aku suka semua. Soalnya aku suka makan ya. Udahlah, nggak nolak perai racun. Di sambal aku yang kemarin mana ya? Aku taruh di sini. Aku taruh aja di sini. Masih banyak sambal aku, pedes banget. Aku suka agak kering ya, agak-agak coklat kayak gitu. Aku pakai Coba aku gak usah terlalu matang. Kayak gini aja ya, gak usah sampai coklat. Disaring dulu. Ini enak terongnya. Ada terong putih ya, baru ya terong putih. Belum masuk Indonesia. Masih kalangan tertentu ya di daerah. Soalnya kan harus dibibit dulu. Tuh apinya kecil aja. Ya wis, ini. Enak loh. Sukaanku ini. Ada oren, lomboknya. Kasih merah enak ya. Jangan dikendot, udah nanti kepedesan. Frozen, teknologi frozen. Aku campur-campur ini. Aku mau makan bareng anak aku. Ini tadi, ini panasi nggak apa-apa, tapi nggak dipanasi juga nggak apa-apa. Dipanasi juga enak loh, tapi kalau semuanya panas, ini dipakai anu aja. Aku lagian nggak makan ini ya dia. Kamu makan apa? Ayam goreng. Anakku ayam goreng. Masih ada ini. Aku bikinnya ayam kecap, nggak nanti aja ya. Segitu aja. Masih pakai itu bumbu ya wis.
No, makan kayak gini kan ala sono ya, ada ayam kecap, ayam Inggris kayak gitu kan. Nih, itu buat nanti aja lah, buat sore kan nggak apa-apa. Gak ada yang makan loh, kan? Loh, beruntung ada kulkas. Udah. Enak, enak sekali. Ini kerupuknya, loh. Udah ya, aku pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti sore aja. Enak kan, udah nggak pusing-pusing aku. Tinggal taruh di kulkas kayak gitu. Freezer. Ini tinggal taruh di freezer, tinggal dipanasi, microwave ya. Aku makan dulu. Ini enak ini. Terong-terong. Kenyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai. Aku mau banyak sekali minumnya. Udah, aku mau minum dulu. Gelonggong. Hai. Keringetnya mangan iki ya koyo ngene, ngotot. Keringetan. Katanya Ustadz gak ada, Li. Di sekitar kamu gak ada yang nonton. Ini untuk ukuran yang jarak jauh. Ya Ustadz, makasih. Iyalah. Lagian aku gak itu ya. Gak ngecek pokoknya banyak pria. Terserah kan pria punya istri ya. Istrinya 9, bayangin. Istrinya 9 nonton. Enak. Udah aku selesai hari ini jam setengah 12 ya deh, setengah 1. Aku makan buahnya pakai rujak, enak. Aku mau bikin rujak ya. Aku suka sekali kentang sama ayam kayak gitu. Tapi ini jatahnya nanti sore kayaknya. Ini tinggal dipanasi aja. Aku udah simpen di sini nih. Ada mangga, ada belimbing. Aku kupas dulu ya. Belimbingnya juga aku beli 3. Ini nanas. Nanas juga. Ya, ada mangga, ada belimbing. Star apa dek belimbing dek? Star fruit. Ada nanas. Udah aku ini kasih bumbu sini. Gak kelihatan ya? Ini bumbunya. Kayak gini aja. Udah ya. Kenyang rasanya. Wareg. Jangan. Aku orang hedonomi. Hedon. Gak punya ekonomi lemah. Maksudnya, aku gak bisa kalau ada uang. Buru-buru aku tabung. Aku belanja kebutuhan pokok. Kemudian ya hutang-hutang itu kayak apa aja, listrik, uang sekolah, terus pokoknya yang bulanan-bulanan sifatnya itu kan biasanya kan ukurannya bulanan ya, bukan rentenir. Ukurannya kan bulanan hutang itu. Aku bayar dulu kayak gitu. Yang kalau aku misalkan suamiku kaya, paling aku duluan nabung. Kalau aku muter uang, banyak cara. Sopo gak ngerti ya. Gak harus aku jajain kayak gini loh. Benarnya itu udah. Tapi aku kalau dapat uang ya, gak terasa aku bisa tenar kayak gitu tuh. Kemudian kalau pegawai itu antara 58, 60. Aku ambil 60 aja. Emangnya kamu mau uang apa mau. Ya, siapa yang nggak mau uang ya? Coba Pak suami aku sih santai. Ini kan berbagi pengalaman, mahal sekali. Privasi juga mahal. Kenapa ada pagar di depan rumah? Kenapa ada pintu? Kenapa nggak ada rumah? Ya kan? Kenapa nggak sembunyi udang di balik batu aja ya? Ada udang di balik batu.
Ada udang di balik batu. Gampang kalau aku jodoh itu kayak gitu loh. Tahu nggak, aku udah punya anak 2. Ya kan? Iyalah. Kali sekarang ganti kerupuk ya. Enak. Aku mikir nih, masa sih ada teman aku yang suka aku dulu masih bener-bener ada yang bujangan. Aku nggak yakin. Sumpah aku nggak yakin. Kalau masih ada, tonton video aku, pasti dapat jodoh. Iyalah. Kalau masih suka aku, nggak tahu, tanya Pak suami aku boleh nggak. Ya, kalau mantan pacar udah dipastikan aku nggak mau, karena aku nggak, udah pernah sakit kayak gitu loh ya. Kalau dia mau berubah, ya banyak sekali yang mau berubah demi aku. terlalu terlalu itu aku naif kayak gitu loh. Kalau nggak, aku nggak milih lagi di antara yang aku suka kayak gitu loh ya. Pakai perantara. Bisa nggak ya sama ibu aku, Bu? Masa aku mau ngomong lagi, kamu udah nggak usah nikah, Bu, ada yang suka aku loh kayak gitu. Sopo, kamu hubungi ya, kamu telepon ya. Kan ibu udah bilang. Kamu itu jadi turun ini harganya. Bapak kan bukan bangsawan, tapi kan bapak haji kayak gitu loh. Kamu juga yang coreng nama bapakmu kayak gitu. Kalau ibu, ayo. Kalau ibu, kalau ibu punya pacar nggak berani aku sama tanya kayak gitu ya. Ibuku nggak ada tuh. Rasanya kok paling suci di dunia ibu aku, bapak aku kayak gitu loh. Bapak aku kelihatan tuh kalau udah cerai itu kelihatan tuh. Menikah balik-balik kayak itu ya. Ini apaan sih bapak ini, koyo apa aja, aku wis diem aja. Bapak tiru-tiru rojo kayak gitu aku. Tahu gitu kan, tak sabotase semua harganya, semua semua hartanya ya. Ibu aku tuh kurang kurang lihai kayak gitu ya. Masih pinteran bapak aku. Sepinter-pinternya perempuan kayak gitu loh. Masih lebih lincah laki-laki. Makanya aku nggak berani sebenarnya. Tapi Pak suami aku berdoa dalam hati dari dulu, kalau cinta sejati itu mesti ada berliku kayak gitu. Tapi kalau ada yang langsung bahagia, itu ya harus aku bikin vlog ini supaya anak-anak kecil kayak gitu tuh bisa dapat cinta sejati yang benar-benar tanpa masalah minim, resiko minim, kemudian ya tanpa celah. Cinta sejati besok ya sayang. Iya. Ya? Iya. Cinta sejati itu apa? Nggak tahu. Belajar dulu, yang pinter, ya? Iya. Gak habis aku. Aku taruh sini aja. Kan? Aku taruh sini. Udah. Nanti tinggal masukin kulkas. Ini masih ada bumbunya. Enggak ada. Pokoknya ada halalnya. Nggak tahu di mana, nggak ada tuh. Ada halalnya. Ya udah. Aku taruh di kulkas aja. Aku taruh sini aja. Ini aku taruh sini. Enak kan? Udah tinggal ngerujak. Gak usah ngupas ini. Stok. Ini stok ini. 18.000 1 kilo. Aku kalau punya buahnya, ini nanti aja ya. Tak keluarkan sekarang ya. Biar diambil itunya. 3 dada. 3 tulang dada. Alhamdulillah. Dulu. Segini. Nanti tinggal diambil tulang-tulangnya. Wah. Ada 1, 2, 3. Aku masukin ke box-box kayak gini. Aku masukkan ya. Ini thermal shock juga.
Ya, satu. Dada kedua. Hehe, dada kedua. Dua, ini dada semuanya. Ini beku ini. Ini jadi es batu, nggak apa-apa, aku masukin aja. Direbus. Ya, nanti diambil tulangnya. Diambil tulangnya. Itu kremasi itu sak tulang-tulang ya. Jadi debu kayak gitu loh. Udah dilarung di laut. Tapi aku suka dikubur ya, 1 juta umat 1 lubang kayak gitu loh. Udah aku tutup aja sampai mendidih ya. Ini kan ada satu, aku cuci kayak gini. Soalnya ini bisa lumayan kan, satu masakan bihun goreng. Tunggu mendidih lagi. Aku mau lanjut habis ini mandi lagi, mandi siang. Terus sering mandi ya, kayak gitu. Supaya disayang suami. Mendidih ya, aku biarin aja. Mebul-mebul kayak gini. Aku angkat. Tuh masih anget kan? Biar aku cuci ya. Dan cepet dingin juga. Baru diambil ini dagingnya. Udah selesai, bisa dipakai. Ini sayang loh, bisa makanan ternak juga bisa loh. Ini mama ambil. Ini tulangnya bisa dihancurin loh ya. Buat pakan ternak. Enak paling ya. Cepet kalsiumnya. Dapatnya segini deh. Udah. Ini sayang. Ini. Taruh sini nak. Nih. Dapatnya segini. Mal. Udah. Cuman segini, aku taruh sini ya. Lu dapatnya cuman segini. Gak apa-apa wes. Daripada ini ini aku buang ya. Ini untuk makanan ternak bagus loh katanya, tapi aku nggak tahu ya. Tulang aku taruh di kulkas aja, nanti bikin martabak telur tinggal aku ambil aja dari sini, terus freezer aja. Udah kan ringkes. Ringkes lah, kalau duit kan ringkes. Main kok nggak mau ya. Masalahnya itu oriented masa depan aku kayak gitu. Kalau uang segitu dibuat mainan kayak gitu ya, nggak jadi apa-apa kayak gitu loh. Ya kalau nanti gak hamil aku, kalau hamil kayak gitu loh. Makanya aku gak berani minta rumah sebelum aku punya baby kayak gitu. Kalau aku mau beliin anak aku, sifatnya ya memang aku beliin kayak gitu loh. Itu namanya orang tua kaya. Satu kota. Kalau seandainya aku itu satu kota ya, aku masih ditempati sama bule aku. Bisa aja sih barang-barang di situ apa aku mau. Pak suami aku mau. Kayak gitu loh. Paling sama aja kontrak kayak gitu. Aku maunya kalau kos ya nggak mungkin sebanyak ini aku kumpulin barang. Ya bilang aja hidup foya-foya yuk, ayo foya-foya nggak mau kayak gitu loh. Aku bersihkan aja kayak gini loh supaya aku tuh nggak risih kayak gitu loh. Kalau banyak makanan yang ditinggal di situ kadang-kadang bau kayak gitu loh. Yang belum apa-apa berair. Padahal aku wis tanek kayak gitu ya. Wes aku ini kayak gini ini juga. Ini kan panas daerahnya. Kayak gini nih mudah lumer. Taruh di kulkas kayak gitu. Jadi dia tetap kriuk kayak gitu. Aku suka ini top 500-an dulu. Sekarang 1000-an naik ya. Aku suka ini top sama beng-beng. Aku suka Silver Queen. Ya, apalagi ya? Toblerone aku suka tapi mahal. Yang penting enak aja. Aku taruh di kulkas kayak gini.
Hati-hati kalau di daerah panas kayak gini nih semuanya serba lumer. Harus punya kulkas. Udah ini aku taruh di sini kentangnya. Ini sambal terongnya aku taruh sini. Aku taruh kulkas lagi. Kayak gitu aja ya. Di sini panas sekali. Aku habis ini mandi lagi. Sudah pakai AC. Kayak orang kaya ya. Aku di kontrakan itu dulu udah punya ancang-ancang kayak gitu. Ancang-ancang. Prospek aku itu jangka panjang, jangka pendek. Kalau tiba-tiba aku terhenti kayak gitu, ya nggak apa-apa, asalkan lebih baik kayak gitu. Lebih baik terus. Nggak minta muluk-muluk kok kayak gitu. Tapi kalau dapat yang muluk-muluk, ya siapa yang bisa nolak kayak gitu loh. Masalahnya kan aku nggak ngejar-ngejar ya kayak gitu. Kalau aku dapat apa? Aku harus berpikir lebih kayak gitu. Aku harus mencintai dia seperti pangeran Raja Arab. Kalau dapat, aduh harus masalahnya kan Rusdi gak suka aku kayak gitu loh. SMP Rusdi HS Kuda tuh Husein Kuda. Kalau aku disukai sama pilot, aku pasti suka tuh Elon Musk, itu aku harus suka kayak gitu. Bagaimana aku mencintai dia seperti itu kayak gitu. Apa yo kayak gitu. Kalau aku dapat seorang insinyur kayak gitu, wah luas sekali ini. Ayolah. Kalau aku dapat akabri kayak gitu, aku harus siap kayak gitu. Katanya ibu aku itu gak tahu ya, gak pernah pulang soalnya yang di rumahku tuh paling bapakku bilang udah jadi jenderal kayak gitu. Kalau udah jadi jenderal tuh sulit mau pulang tuh sebenarnya. Aku nggak tahu lah, aku nggak tahu itu soalnya aku di kota itu sejak aku kelas 1 SMP. Aku di kota itu, waktu aku di sana tuh nggak kerasan aku TK di pojokan tuh kan TK-nya dulu. Tahu kan pojokan gang itu? Aku di situ nangis aku. Cuman masuk 3 hari paling. Ibuku wis patah semangat. Nggak apa-apa lah, terserah mau jadi apa gitu. Yang penting semuanya diusahakan kayak gitu. Kalau aku dapat kayak bapak aku pingin kaya aja, bebas hutang kayak gitu. Gimana caranya bebas hutang, udah nggak ada neko kayak gitu. Yang penting makan enak kayak gitu, jalan-jalan. Kalau senggang, nggak punya hutang pokoknya. Kalau aku dapat petani kayak gitu, minimal itu ya kayak gitu loh. Semuanya sih sebenarnya aku nggak mau punya utang. Mau dapat siapapun aku nggak mau punya utang kayak gitu. Ini aja sebenarnya nggak capek kok kerja jadi ibu rumah tangga itu. Yang capek itu pikirannya itu masalah ekonomi. Mana lagi kayak ada kesenjangan kayak gitu ya. Aku merasa minder banget ya kayak gitu. Mbahku tuh nggak selalu tanya mana mobil aku kayak gitu. Sebenarnya mau dibelikan dulu sama mbahku yang di desa itu kayak gitu, minta apa mobil apa. Sayangnya bapakku udah nggak ada. Adik aku aja nggak mau ngalah sih sama aku. Coba adikku mau ngalah ya, 100 juta di tanganku. Ya Allah, sekarang berapa sih kayak gitu mobil nggak sampai 500. Iya kan, mobil bagus nggak sampai 500. Jaga gengsi dong kayak gitu. Ikan asin sudah dikeluarin, tahu tempe. Untungnya aku tuh sekolah teknologi pangan kayak gitu loh. Terus aku tuh pernah ngelamar di pabrik makanan ternak kayak gitu. Yang di deket Sepanjang itu Pokpen ya kayak gitu. Kemudian aku di deket sekolahan aku tuh sebelum aku jadi guru itu Covid itu aku pernah nyoba di situ, gak ada panggilan sama sekali. Gila ya. Begitu gigihnya aku cari kerja untuk tambahan bantu suami aku kayak gitu. Kalau aku sebenarnya ke temen aku sebenarnya kan mudah kayak gitu loh. Berapa sih gaji yang kamu minta itu kayak gitu loh. Kalau boleh kan mesti boleh kan. Kan udah tenang kayak gitu loh. Untuk sekolah anak aku bayarnya cuma 800 kan.
sama antar jemputnya itu, iya kan. Jadi aku nggak banyak nuntut tuh sama perusahaan aku, kayak meskipun aku jangan disamain ya kayak gitu loh. Tapi UMR kan kayak gitu, mau kayak sarjana lulusan luar negeri Harvard, aku nggak nuntut kayak gitu kok, nggak pernah aku kayak gitu. Yang penting berkah aja kayak gitu. Aku mau mandi dulu ya, aku masih ngerebusin buat makan malam kalau nanti aku ketiduran kayak gitu. Biasanya aku suka tidur siang, aku ketiduran kayak gitu loh. Terus langsung aku males. Kadang-kadang kan laki-laki semua ya anak aku kayak gitu. Ngapain aku nggak bahagia ya? Kalau aku nggak punya utang baru aku nggak bahagia tuh. Kalau kalau aku punya utang ini lo bikin aku mikir, teman aku mana lagi yang tak grogo-rogo, tak rogo-rogo kayak gitu loh. Mau nggak dirogo-rogo terus? Aku mau. Masa nggak mau ya dirogo-rogo sakunya? Cuman itu ya aku yang bikin adik aku tuh cuman 100 juta ya. Kenapa adikku gak bayar kayak gitu loh. Lulusan katanya, lulusan negeri sama lulusan luar negeri ya beda kayak gitu gajinya. Kecuali kamu anaknya bosnya. Dapat anak bosnya baru kayak gitu loh. Kalau kerjanya juga terampil kayak gitu, disiplin. Jangan diiri, tidur-tiduran aja enak kayak gitu, dapat uang ono anake kok. Kecuali bapak aku. Bapak aku lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Yang benar tuh yang mana ya? Kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Kadang-kadang ya memang bapakku dokter. Memang bapakku perawat. Ayo. Ayo. Tak susun-susun kayak gini. Biarin aja nanti, yang penting panas dulu. Aku udah selesai, aku lipat-lipat ya, aku taruh di kok. Ini jilbab aku. Ya, udah selesai. Baju-baju anak aku udah jam 3 lebih. 5 menit tadi aku lihatnya, aku udah mandi. Malam mingguan aku nggak kemana-mana, udah jajan tadi habis berapa ya, 100 ribuan. Jajan itu 100 ribu, aku beli kue-kue udah aku siapin, tak taruh kulkas kayak gitu. Buah-buah udah aku cuci, jangan sampai dibiarin di plastik, takutnya busuk. Jadi aku cuci tadi udah supaya nggak cepet busuk. Aku mau istirahat, kayak gitu aja. Ya masalahnya tuh ya memang kalau ya nggak tahu ya, kalau orang nggak punya tuh dirangkul supaya dia nggak minder banget. Aku sih nggak minder ya sebenarnya kayak gitu ya, biasa aja lah kayak gitu. Kadang laki-laki tuh kan yang jatuh cinta kayak gitu, yang paling sakit tuh sebenarnya laki-laki kayak gitu. Tapi kan laki-laki tuh jangkauannya luas kayak gitu. Tapi sama-sama sakit sih sebenarnya ya. Aku nggak ngerti, aku nggak ngerti. Patah hati masih pacaran aja sakit, apalagi udah nikah kayak gitu loh. Tapi kenyataannya bapakku bisa karena bapakku lagi. Aku nggak tahu, nggak ada yang di keluargaku, saudara perempuan aku yang cuman bule aku ya satu-satunya. Yang cerai nggak ada, perempuan yang cerai nggak ada, meninggal ada. Jadi yang kedua itu menurut aku nggak tahu, aku nggak mikir ya. Terus aku mau nonton TV kayak gitu. Oh ya, kalau dapat orang yang lebih baik kenapa tidak kayak gitu, kalau memang harus bercerai lo ya. Ada anak-anak. Ada anak-anak, sedih aku sedih ini wis. Sebenarnya aku bahagiaku hampir sempurna lo ya. Ada TV cuman
TV macam-macam kayak gitu, Mandarin, Korea Barat. Aku ada Family Channel, ada politik. Nyaris sempurna sih hidup aku tanpa hutang itu ya. Sebenarnya aku memaafkan kalau suami aku minta cerai kayak gitu, aku maafin kayak gitu loh. Semoga aja yang suka aku dulunya itu nggak ada yang sampai sekarang bujang kayak gitu. Kalau masih bujang kayak gitu, rahasia itu bagian dari takdir Tuhan kayak gitu loh. Kamu masih ngarap? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu cinta itu kayak apa lagi. Harus diajarin kayak gitu. Gimana aku harus jatuh cinta lagi tuh aku harus diajarin beneran. Toh banyak selimuran. Selimuran akeh loh deloken iku akeh TV yo. Aku ya udah ya nonton Family Channel dulu. Bukan banyak tuh wawasannya kalau dapet ini, kalau dapet petani, kalau dapet pedagang, kalau dapet apa suami kaya kayak gitu. Lifestyle-nya itu kan udah tahu, nggak usah diajarin aku lagi yang naik turun itu frekuensi aku ya. Marah aku menyesal sih menyesal, tapi kan aku anakku nomor satu. Anakku nomor satu, anakku nomor dua. Iyalah, temen aku semoga bisa merangkum kayak gitu. Di antara kisah-kisah banyak itu cinta sejati mudah didapat kayak gitu. Kalau kaya ya apa bebas hutang. Kaya juga kerja, miskin juga kerja. Ya makanya bebas hutang itu paling enak kayak gitu. Kalau kemuliaan, kekayaan, kejayaan, keadilan, ketuhanan, Pancasila ujung-ujungnya loh. Ya wes kan udah. Jangan apalagi Pancasila ya, Al-Quran, Injil kayak gitu aku udah seneng kayak gitu. Jangan diganti-ganti karena aku sudah mempelajari kayak gitu. Ya kalau Buddha aku tahu tuh yang punya tangan banyak tuh harus kerja ya. Prigel lah kayak gitu. Kalau Hindu itu mungkin dari peradaban ya. Kemudian dibakar tuh kan. Ada pendet itu kan tari kecak kayak gitu. Tari kecak, taruh pendet itu kan dari Bali ya, mendelik-mendelik kayak gitu kan. Itu leak itu kan kayak gitu. Itu eh, ada filosofinya semuanya sih kayak gitu. Filosofi Islam, filosofi itu nggak hanya Islam kok kayak gitu. Kalau kamu tahu filosofi sastra juga ada. Hmm, yang mudah maksudnya paling mudah itu azab kubur itu ya, kalau nggak ada dikremasi itu enak langsung paling kan udah mati ya kayak gitu daripada 1000 tahun bangun lagi. Ya 1000 tahun, 1000 tahun bangun lagi ya opo. Gempar lah. Aku ini ya tanya yang berwenang aja ya, aku juga nggak ngerti, aku mau tidur nonton TV dulu nanti ketiduran kadang-kadang sampai maghrib tuh ya. Kadang-kadang pak suami aku tuh nggak pernah tuh bangunin aku kayak gitu, aku udah ngerti sendiri tugas aku sebagai istri, tapi kadang-kadang ya namanya purik ya kadang-kadang kadang sampai isak aku ketiduran itu ya wis makan-makan sendiri semuanya. Itu aku jujur aja ya, yang penting kan hati kita menyatu kayak gitu kan, masa nggak dimaklumi kalau capek. Ya Allah. Kan makanan udah tersedia, buah sudah ada. Tapi sebisa mungkin aku bangun. Ini dulu aja, Pak Prabowo. Ini sponsor, bongkar Mbak Yanti, Elon Musk, Irul Dani, kau dan aku satu. Mau nyanyi, Pak Barack Obama, Nikmatullah Sidah. Ini kayak Betty, Mister Betty, Miss Betty mau Mister ya, Mister. Kayak Betty loh, kayak Betty loh.
Aku lagi sakit, tapi bisa jadi mau tak cut. Mementingkan kepentingan pribadi, bukan ya, kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Contohnya jalan raya ya, misalkan ada kawinan kayak gitu ya, berapa hari ada kawinan di stop kayak gitu ya, tapi kan kawinan per orang ya. Ya apa ya, lupa aku. Itu harus belajar lagi ya, padahal kamu cuma ibu rumah tangga kok malah bahas itu sih. Iya ya, aku lagi batuk, habis itu nyanyi kan 1 jam, tapi aku matikan, aku cancel aja karena aku malah jadi beban nggak gitu loh kalau aku nggak nyanyi yang orangnya perfeksionis sih kayak gitu loh. Memang aku bukan penyanyi kayak gitu, tapi aku nggak fit badannya, lagi batuk, tapi dan lumayan loh kayak gitu. Agak ada Marsnya kayak gitu ya. Ya, mendahulukan kepentingan harusnya golongan di atas kepentingan pribadi. Itu yang aku bingung. Yang penting keluarga dulu lah kayak gitu. Sebenarnya semua ada bahasannya kok kayak gitu. Butir-butir Pancasila itu termasuk kepentingan pribadi, termasuk kerakyatan kayaknya, atau kalau keadilan sosial. Kalau ini kepentingan tuh keadilan sosial. Apa sih aku jengkel. Hari telah malam, hari mulai malam, udah maghrib isya kali hari ini. Udah aku mau makan malam, nggak aku malam mingguan ini. Lagi malam mingguan, nggak aku video aja lagian. Ya kayak gitu, kalau subscribe-nya sedikit memang benar-benar kenangan. Tapi kalau dapat ya nggak apa-apa, nggak tahu aku. Nggak tahu ya ada caranya ini. Mengeluarkan apa lagi aku. Jurus apa lagi, sebenarnya aku kayak gitu sih. Aku mau cari sensasi sendiri kayak gitu ya, mengeluarkan jurus apa. Nyanyi, menggambar, memasak, macam-macam ya. Cuman aku tonjolkan kegiatanku sehari-hari itu supaya lebih empati kayak gitu terhadap profesi seorang ibu rumah tangga kayak gitu. Seorang cie. Kemudian ya, kalau butir-butir Pancasila, kepentingan pribadi di atas kepentingan atau kepentingan golongan atau pribadi di atas kepentingan bersama. Aku lupa. Udah nggak usah dipikir, pokoknya win-win solution itu. Sebenarnya tuh nggak usah aku Pancasila aja diganti, aku gimana nih kayak gitu loh. Kalau mungkin masalah itu aja yang dibingungin ya. Kalau misalkan istri sakit kayak gitu ya, belain negara gimana aku nggak tahu, soalnya aku dari kalangan ya petani ya kayak gitu, kepala desa. Waktu itu ibuku gimana coba, setahu aku ibu aku itu lebih mementingkan rakyatnya daripada aku, sampai aku kelupaan tidak dibelikan rumah cash. Aku jengkel sekali, Bu. Ini baterai aku habis, aku sakit pilek. Bukan batuk ya. Batuk tadi kesel gelegeen terus tiap hari. Ini pilek buntu. Rasanya nyanyi tuh kayaknya gimana kayak gitu loh. Itu kayak gitu aku kalau sukanya kayak gitu. Bapakku sering marah sih. Kamu tuh suka minum air es. Aku nggak bisa kalau nggak minum air es di sini. Panas. Tapi ada kulkas kan, Pak. Ada AC. Mahal ya. Hidup di perantauan kayak aku mahal sekali. Salahnya sendiri. Waktu itu nyoba di Python. Udah nyoba PNS juga. Aku yang nyoba sama Cristiano Tauruk. Berdua aku dites komputer. Kebayang aku kalau masih di sana ya kayak gitu. Seneng sih sebenarnya. Emumi Toyo, apalagi Toyo. Ya asik sebenarnya aku sama Cristiano